Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Unihams yang berbahagia. Teman-teman, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita sebuah nikmat berupa iman dan Islam. Tak lupa pula kita curahkan sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad, Nabi kita tercinta, juga para keluarganya, para sahabatnya, dan juga mereka yang selalu istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga hari akhir. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, kali ini coba kita renungkan bersama-sama salah satu ajaran Islam yang paling agung, bukan yang paling, tapi yang sangat agung, yaitu menyayangi anak yatim. Di tengah kehidupan ini, di tengah hiruk pikuknya kehidupan, seringkali kita itu lupa tentang kewajiban kita terhadap mereka yang hidup tanpa ayah. Seorang anak-anak yang kehilangan sosok pelindung, sosok pencari nafkah, sosok penuntun. Merekalah anak yatim, manusia kecil yang sangat dijaga haknya oleh Allah dan Rasul-Nya. Bahkan Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. أرأيت الذي يكذب بالدين. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Firman Allah dalam Tuhannya, fadzalika, merekalah, fadzalika alladzi yadu'ul yatim, merekalah orang-orang yang menghardi anak yatim. Merekalah orang yang menghardi anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Ayat ini merupakan peringatan keras pada kita bahwa salah satu ciri orang yang dusta terhadap agamanya bukan karena tidak sholat, bukan karena tidak zakat, tetapi karena mengabaikan anak yatim dan tidak peduli terhadap fakir miskin. Teman-teman, jadi artinya apa? Artinya agama itu bukan hanya soal ibadah. Maksudnya agama itu bukan hanya soal ritual, tapi juga tentang kemanusiaan, kasih sayang, dan juga kepedulian sosial. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah bersabda, qala Rasulullah, telah berkata Rasulullah SAW, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha. Ana, saya, kata Rasulullah, ana, saya, wa kafilu, dengan orang yang menanggung, al yatimi, ana wa kafilul yatimi, aku dan orang yang menanggung anak yatim, fil jannati hakadha, fil jannati hakadha, kata Rasulullah, hakadha, aku dan orang yang menanggung anak yatim, kedudukannya di surga, fil jannati, di surga, seperti ini, hakadha, sambil merapatkan kedua jarinya. Masya Allah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini menggambarkan betapa dekatnya posisi orang yang menyantuni, menyayangi anak yatim dengan Rasulullah di surga. Tidak hanya dapat pahala, tapi juga kedekatan khusus
dengan Nabi Muhammad SAW. Teman-teman, menyayangi anak yatim bisa dilakukan dengan berbagai cara, bukan hanya soal uang. Kita bisa memberikan mereka pendidikan, kita bisa memuliakan mereka, kita bisa menjaga harga diri mereka, atau kita bisa menjadi tempat sandaran bagi mereka, atau kita bisa memberikan kasih sayang kepada mereka. Jangan sampai kita mengabaikan perasaan anak yatim. Satu senyuman kita bisa menjadi penghapus luka mereka. Satu pelukan kita bisa menjadi pengganti hangatnya pelukan ayah. Rasulullah dalam hadis lain juga pernah bersabda pada hadis riwayat Ahmad, usaplah kepala anak yatim dan berilah makan orang miskin. Kata Rasulullah. Subhanallah, ternyata mengusap anak kepala yatim merupakan tindakan sederhana yang penuh dengan kasih sayang. Namun, hal ini bisa melunakkan hati yang keras. Dalam dunia yang semakin keras dan penuh dengan egoisme, mungkin inilah yang kita butuhkan. Kepekaan sosial, hati yang lembut, dan perhatian terhadap sesama. Teman-teman, ketika kita menyayangi anak yatim, sejatinya kita sedang memperluas rahmat Allah dalam hidup kita. Mereka tuh ladang pahala yang jika dirawat dengan tulus akan tumbuh menjadi penyebab turunnya keberkahan. Bayangkan, Rasulullah sendiri adalah seorang yatim. Ayah beliau wafat sebelum beliau lahir, 2 bulan sebelum beliau lahir. Bahkan ibunya wafat saat beliau masih kecil. Allah menjaga beliau melalui orang-orang yang peduli, dari kakek, paman, hingga masyarakat yang penuh kasih. Jadi, maka barang siapa yang menyayangi anak yatim, sejatinya ia sedang meneladani akhlak para penjaga Rasulullah. Mari kita jadikan hidup ini lebih bermakna. Jika kita tak mampu secara materi, minimal kita senyum, hanya senyum, dan bersikap lembut pada mereka. Jangan sekali-kali kita kasar. Jangan sekali-kali lidah kita menyakiti atau sikap kita menyakiti mereka. Jangan sampai anak yatim yang ada di sekitar kita abaikan. Semoga kita bisa menjadi salah satu orang-orang yang dikatakan Rasulullah. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang peduli dan mencintai anak yatim. Dan semoga kelak kita dikumpulkan bersama Rasulullah SAW di surganya. Kata Rasulullah, siapa yang menghilangkan kesusahan dari seorang mukmin, Allah akan menghilangkan satu kesusahannya di hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.